masyarakat juga bisa ya mulai membiasakan diri membeli di agen resmi ya, bukan lagi di agen eceran. Karena kalau eceran kan di luar kewenangan kami untuk mengontrol. Jadi kita lihat bahwa dari tahun ke tahun kami memahami itu, mencermati itu, bahwa dari tahun ke tahun LPG PSO itu meningkat terus. Tapi LPG non PSO malah turun. Kalau memang programnya untuk ini ya apa boleh bulat, tapi kalau untuk menyusahkan ya enggak. Awalnya, LPG 3 kg atau gas melon dihadirkan untuk mendukung konversi minyak tanah ke gas LPG. Konversi sukses, akan tetapi eksistensi LPG bersubsidi malah menjadi beban pemerintah. Penyebabnya, konsumsi yang meningkat dan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Wacana penyesuaian kebijakan terus digulirkan untuk mencari jalan keluar. Tapi sayang, sampai sekarang belum ada jurus jitu menyelesaikan benang kusut tersebut. Pada 2021, nilai subsidi LPG mencapai 67,62 triliun rupiah. Setahun kemudian naik menjadi 100,4 triliun rupiah. 2 tahun berselang nilainya naik pesat mencapai 117,85 triliun rupiah. Adapun tahun ini, alokasi disiapkan naik 6,25% dari realisasi 2023 senilai 87,5 triliun rupiah. Lalu, bagaimana dengan realisasi subsidi jika disandingkan dengan kuota yang tersedia? Jadi kita lihat bahwa dari tahun ke tahun kami memahami itu, mencermati itu, bahwa dari tahun ke tahun LPG PSO itu meningkat terus. Tapi LPG non PSO malah turun. Pada 2020 kuota yang tersedia sebesar 7 juta metrik ton, namun realisasi penggunaannya menjadi 7,17 juta. Setahun sesudahnya, kuota yang tersedia sebanyak 7,5 juta metrik ton, namun realisasinya mencapai 7,46 juta metrik ton. Kemudian 2022, kuota yang disiapkan sebanyak 8 juta metrik ton dan realisasinya 7,80 metrik ton. Pada 2023, kuota yang tersedia sebanyak 8 juta metrik ton, realisasinya malah membengkak menjadi 8,07 juta metrik ton. Adapun tahun ini, kuota yang disiapkan 8,03 juta metrik ton. Nah, kemudian LPG yang biasa itu ternyata kebutuhannya juga banyak, seharusnya banyak sekali. Karena apa? Banyak kita sinyalir LPG yang PSO dipakai untuk misalkan rumah makan, kafe dan sebagainya, laundry gitu. Nah, itu kita identifikasi sih ya, kan tidak pada tempatnya sih. Nah, kalau itu benar-benar ditempatkan, jadi tidak begitu, artinya dia harus memakai LPG non PSO, itu akan besar kebutuhannya. Pasalnya, disparitas harga jual LPG subsidi dengan non-subsidi membuat warga beralih ke yang bersubsidi. Banyak masyarakat mampu malah bermigrasi menjadi masyarakat miskin demi mendapatkan harga lebih murah. Secara rasional, memang warga akan mencari energi yang harganya lebih murah, apalagi harga kebutuhan pokok juga terus meningkat. Nggak bisa. Sekarang itu kalau mau beli harus mendaftar dulu. Dia nggak bisa beli tanpa terdaftar. Kini, pemerintah memilih membatasi pembelian gas melon melalui pendataan pembeli berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK. Setelah data-data pembeli terkumpul, pemerintah kemudian akan menyortir data. Nantinya, ada pengkhususan bagi konsumen rumah tangga, usaha mikro, nelayan, serta petani sasaran seperti memiliki lahan di bawah 0,5 hektar dan sebagainya. Sejak awal 2024, pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pengguna LPG bersubsidi untuk mendaftarkan diri, baik secara langsung di agen penjualan saat akan membeli gas, atau bisa juga melalui aplikasi My Pertamina. Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim atau P3KE, ada 118 juta NIK dan yang sudah terdata melakukan transaksi pembelian LPG bersubsidi sebanyak 35,9 juta. Dari angka itu, 24,4 juta merupakan konsumen pengguna data P3KE. Adapun 7,1 juta pengguna melakukan pendataan di tempat pembelian atau on demand. Jadi harus ada institusi yang selalu mengupdate data itu. ESDM tidak mempunyai kapabilitas itu, tidak mempunyai data itu. Jadi kita bekerjasama dengan lembaga yang memang wewenangnya di situ gitu ya. Itu yang paling penting. Akhirnya kita memilih terakhir dengan P3KE, ada MOU dan seterusnya.
Saat ini ada 253.385 sub penyalur LPG di 411 kabupaten maupun kota. Sebanyak 99,4% sub penyalur sudah siap bertransaksi lewat sistem merchant app My Pertamina. Sisanya, 507 penyalur masih melakukan pendataan manual karena terkendala jaringan telekomunikasi. Sebanyak 240.892 pangkalan atau 95% sudah melakukan transaksi pembelian melalui sistem. Pada tahun ini, Pertamina juga diberikan tugas khusus untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG bersubsidi. Kita juga mungkin bisa lihat bersama bahwa masyarakat juga tidak ada penolakan atau tidak ada gejolak ya di masyarakat, artinya masyarakat mungkin sudah mulai terbiasa. Agar kebijakan ini berjalan baik, akan ada pengawasan secara digital. Data pembeli akan terekam di database My Pertamina dan hanya yang sudah terdata saja yang berhak membeli LPG 3 kg. Nantinya, setelah semua data terintegrasi dan disandingkan dengan data P3KA, maka akan terjadi pengklasifikasian mana pembeli yang layak menggunakan subsidi, mana yang tidak, sebagaimana pembatasan untuk BBM jenis solar serta Pertalite. Hanya saja, lantaran masih dalam tahap pendataan, bagi yang belum mendaftar masih diberikan kesempatan untuk segera menunjukkan KTP. Artinya, Pertamina masih memperbolehkan siapa saja mengakses LPG bersubsidi. Ya memang kalau untuk saat ini juga Pertamina kan tidak boleh strict ya. Ketika ada yang membeli dari pengecer, kita tidak bisa juga bilang nggak bisa gitu. Karena memang ya di lapangan ini kan namanya masyarakat tetap harus dilayani. Soal pengawasan, Pertamina hanya mampu sampai pada level pangkalan karena merupakan agen resmi milik Pertamina. Sementara untuk pengawasan dan penindakan kewenangan ada di BPH Migas dan aparat penegak hukum karena badan pengatur dan pengawas. Lalu, apakah langkah ini bakal moncer untuk memastikan penyaluran tepat sasaran? Ya, kalau modelnya seperti ini ya efektivitasnya agak susah begitu untuk bisa diharapkan. Karena nanti yang beli LPG ini kan kadang-kadang mungkin nyuruh anaknya begitu, Mas. Yeah. Ketika anaknya lupa bawa KTP, ya pasti ya dikasih aja begitu ininya. Jadi tidak ada pembatasan yang ketat. Apalagi nih Mas, ini kan melibatkan ribuan bahkan jutaan masyarakat, jutaan dapur begitu. Dan ini kan juga segmen-segmen yang sangat berbeda. Bagaimana kita bisa mengontrol ke daerah-daerah yang terpencil, di pedesaan-pedesaan, di warung-warung. Ini kan nanti garda terdepannya warung-warung ini Mas, yang jualan LPG, pengecer begitu. Apakah iya mereka setiap orang beli mana KTP-nya dan lain sebagainya. Saya kira kok ini akan di dalam implementasinya akan banyak kerumitan-kerumitan yang dijumpai Mas. Agar tidak terjadi deviasi atau penyalahgunaan LPG bersubsidi pasca pembatasan, Komaydi berpendapat pemerintah seharusnya menyalurkan subsidi kepada pengguna tertentu alih-alih menyubsidi harga LPG-nya. Artinya, harga LPG dibiarkan sesuai dengan harga pasar, hanya saja rumah tangga miskin akan mendapatkan subsidi sekian rupiah. Terkait kebijakan ini, bagaimana tanggapan masyarakat? Kayaknya sih kurang setuju ya. Kalau KTP itu kalau misalnya hanya tertentu satu tempat apa di mana? Sudah, kemarin kan udah dipintain pakai KTP juga. Katanya dari sananya harus pakai KTP. Kalau nantinya dipakai KTP otomatis kan hanya agen aja. Ya. Nah kalau untuk agen itu kalau kita dadakan malam gitu Mas ya susah lah. Kalau memang programnya untuk ini ya apa boleh bulat, tapi kalau untuk menyusahkan ya enggak. Nah pertama kan kita juga keberatan ya, kenapa mesti harus pakai KTP gitu kan? Buat apa kok beli begini aja pakai KTP gitu, kayak istilahnya kan ini kalau KTP itu kan istilahnya identitas kan. Takutnya juga kalau kita pakai KTP pun nantinya dibatasin entah sebulan 1 atau sebulan 2 kan kita kurang tahu juga ke depannya nantinya. Apapun mekanismenya, upaya pembenahan distribusi LPG 3 kg ini bertujuan agar komoditas penting ini bisa lebih termanfaatkan oleh golongan tidak mampu atau miskin. Terlebih lagi, komoditas energi ini menjadi urat nadi kehidupan ibu rumah tangga dan juga para pelaku usaha mikro karena dikenal praktis dan ekonomis. Kita mesti menanti kebijakan paling ideal dari pemerintah terkait penyaluran LPG 3 kg ini. Jangan sampai hal ini hanya menjadi PR menahun karena menjadi barang seksi untuk dagangan politik. Saya sebetulnya sudah ada angka tapi mungkin
Belum saatnya saya menyampaikan. Tapi itu akan drastis. Nah, nanti kita uji coba dengan cara subsidi orang. Subsidi orang itu apa sih kita lakukan? Revisi Perpres 104. Itu yang sedang kita ajukan, sudah kita ajukan oleh Pak Menteri, akan diproses nanti untuk revisi Perpres 104. Jadi artinya inisiatif dari kementerian ini, Kementerian SDM. Nah, itu nanti di situ disebutkan siapa yang berhak gitu. Itu yang sedang kita proses. Nah, kalau itu selesai ya kita bisa mulai